Sehebat apakah Sadio Mane? Pada tanggal 21 Juli 2022 kemarin, Sadio Mane terpilih sebagai pemain terbaik Afrika tahun 2022. Ini adalah kali kedua Sadio Mane menerima penghargaan sebagai pemain terbaik Afrika, di mana di tahun 2019 dia juga sempat meraih penghargaan ini. Sadio Mane telah menjadi salah satu bintang besar Afrika yang paling bersinar di dunia sepak bola saat ini. Walau berasal dari keluarga yang miskin di sebuah desa di pelosok Afrika, Mane berhasil mewujudkan mimpinya dan meraih sukses di dunia sepak bola. Lalu, seperti apakah kisah perjalanan hidup yang sudah dilalui oleh Sadio Mane? Mari kita simak kisahnya. Sadio Mane lahir pada tanggal 10 April 1992 di desa Bambali di pelosok kota Sadio, Senegal. Sejak masih kecil, dia sudah merasakan betapa sulitnya kehidupan. Di seluruh kota Sadio, keluarganya termasuk dalam keluarga yang kurang mampu. Bahkan, kehidupan Mane juga semakin sulit lagi setelah sang ayah meninggal saat Mane baru berusia 7 tahun. Ketertarikan Mane pada sepak bola dimulai ketika dia yang masih kecil melihat negaranya Senegal menjadi kontestan Piala Dunia 2002. Saat itu Senegal mengejutkan banyak pengamat sepak bola. Mereka berhasil melaju hingga fase perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Melihat kegigihan, perjuangan dan semangat yang luar biasa dari para pemain timnas Senegal, merubah banyak hal untuk sepak bola Senegal, termasuk juga Sadio Mane. Tekadnya untuk menjadi seorang pesepak bola semakin besar dan kuat. Dia ingin menjadi seorang pesepak bola dan bisa segera ikut bertanding di kejuaraan besar dunia. Namun, walaupun kita punya mimpi yang besar, terkadang kita tetap sulit untuk memperjuangkannya. Entah terkena kendala ekonomi atau kurangnya dukungan dari keluarga, semua yang memiliki mimpi pasti akan menemui rintangan itu. Termasuk juga Sadio Mane. Mimpi besar Mane mendapat penolakan dari keluarganya. Orang tuanya ingin Mane lebih menekuni bidang lain karena sepak bola waktu itu masih dianggap sebagai olahraga yang tidak menjamin kesuksesan. Mane pernah bercerita tentang masa kecilnya bahwa orang tua saya tidak pernah punya uang untuk mengirim saya ke sekolah. Setiap pagi dan sore, saya selalu pergi bermain sepak bola dengan teman-teman saya di jalanan. Ketika saya masih muda, saya hanya memikirkan tentang Liga Inggris. Dan yang saya tonton di TV hanya Liga Inggris. Itu adalah mimpi besar bagi saya. Sesuatu yang besar memang memerlukan perjuangan dan pembuktian yang besar juga. Sadio Mane melakukan pembuktiannya. Dia berlatih dengan keras dan juga selalu mengikuti pertandingan-pertandingan sepak bola di desanya. Melihat tekad dan usaha Mane yang begitu kuat, keluarga dan orang tua Mane akhirnya setuju dengan keputusan Mane. Mereka melepas Sadio Mane untuk bisa berlatih di akademi sepak bola di ibu kota Senegal, di kota Dakar. Perjuangan Mane tidak terhenti di sana. Ketika dia akan mengikuti seleksi di kota Dakar, Sadio Mane yang hanya seorang dari desa, dia diremehkan. Dia yang hanya memakai sepatu robek dan usang dan juga dengan celana pendek biasa, dia dinilai dengan sebelah mata. Orang dewasa itu, dia bertanya, "Kau di sini untuk ikut tes?" Saya jawab, "Ya." "Dengan sepatu itu, lihatlah bagaimana kau bisa bermain memakai sepatu itu. Sepatu itu jelek, sangat jelek. Sudah robek dan usang. Kau bahkan tidak punya celana sepak bola yang layak." Lihatlah bagaimana mental Mane yang sudah terbentuk. Walaupun diremehkan oleh orang dewasa sekalipun, mental Mane tidaklah runtuh. Setelah perjuangannya yang keras, dia sangat yakin dengan kemampuannya. Dia tetap percaya diri dan terus lanjut mengikuti seleksi itu. Dengan bakat yang dimilikinya, dia membuktikan kemampuannya. Dengan kecepatan, kontrol dan juga finishingnya, Mane akhirnya terpilih dan bergabung di Akademi Sepak Bola Generation Foot. Bersama dengan klub lokal ini, kemampuan Mane semakin terasa. Teknik dasar, kemampuan fisik dan teknisnya dalam sepak bola, semuanya semakin berkembang. Dia berhasil mencetak total 131 gol dalam 90 pertandingan.
hanya dalam waktu 2 musimnya di sana. Ada yang mengatakan keberuntungan itu adalah timbal balik dari sebuah usaha, atau bisa dikatakan juga keberuntungan hadir setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Hal itu juga terjadi pada Sadio Mane. Perkembangan Mane yang begitu pesat akhirnya menarik perhatian Olivier Perrin, seorang pencari bakat asal Perancis yang waktu itu sedang bertugas mencari talenta-talenta tersembunyi Senegal untuk dibawa dan diasah ke Perancis. Sadio Mane terpilih menjadi salah satu talenta yang dikirim ke sana. Di pertengahan 2011, Mane akhirnya bertolak ke Perancis untuk melakukan pelatihan bersama FC Metz, sebuah klub yang bermain di Liga 2 Perancis. Dan pada 14 Januari 2012, Sadio Mane akhirnya melakukan debut profesional pertamanya bersama Metz. Dan di musim pertamanya, dia bermain sebanyak 20 kali dan mencetak 2 gol untuk FC Metz. Pada 31 Agustus 2012, kemampuan Sadio Mane dilirik oleh klub Austria. Dia berpindah ke klub Liga Austria bernama Red Bull Salzburg, dan tidak butuh waktu yang lama, Mane menunjukkan kualitasnya. Dalam waktu 2 bulan pada 31 Oktober 2012, dia berhasil mencetak hat-trick pertamanya, dan selanjutnya secara keseluruhan selama karirnya di Liga Austria, Sadio Mane menorehkan 87 penampilan, mencetak 45 gol dan 32 assist, dan berhasil membawa Salzburg menjuarai Liga Austria selama 2 musimnya berturut-turut. Di usia 22 tahun, dengan kecepatannya dan kemampuannya yang semakin terasa, Mane semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada 1 September 2014, Sadio Mane resmi bermain di Liga Inggris dan bergabung bersama Southampton dengan nilai kontrak sebesar 11,8 juta euro. Selama 2 musimnya bermain untuk Southampton, Sadio Mane sukses mencatatkan 75 penampilan, mencetak 25 gol dan 14 assist. Tak hanya itu, Sadio Mane menunjukkan penampilan terbaiknya ketika dia berhasil memecahkan rekor hat-trick tercepat di Liga Inggris. Dia berhasil mencetak 3 gol hanya dalam waktu 2 menit 56 detik. Hal tersebut terjadi ketika Southampton berhadapan dengan Aston Villa dan berhasil membantai Aston Villa dengan skor 6-1. Perjuangan dan usaha Sadio Mane menunjukkan hasil yang begitu indah. Dia berhasil meraih mimpi masa kecilnya dan menjadi pemain asal Senegal ketiga yang sukses berkarir di Premier League sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Pada 28 Juni 2016, Jurgen Klopp, sang arsitek Liverpool, yang memang sudah tertarik dan memantau perkembangan Sadio Mane sejak dia di Austria, dia kemudian membeli Sadio Mane dari Southampton dengan nilai kontrak 34 juta euro atau senilai 434 miliar rupiah. Bersama dengan klub besar Liverpool ditambah dengan taktik jenius dari Jurgen Klopp, penampilan Sadio Mane semakin menunjukkan performa puncaknya. Selama membela Liverpool, Sadio Mane telah menjadi bagian penting Liverpool yang telah menorehkan berbagai penghargaan, diantaranya memenangkan trofi Liga Champions di musim 2018-2019 dan menjuarai Liga Inggris pada musim 2019-2020. Performanya pada musim 2018-2019 mungkin menjadi tahun terbaik bagi Sadio Mane. Dia berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Afrika tahun 2019 dan juga di tahun yang sama dia menjadi kandidat peringkat keempat peraih trofi Ballon d'Or tahun 2019. Bahkan pada tanggal 21 Juli 2022 kemarin, Sadio Mane terpilih lagi sebagai pemain terbaik Afrika tahun 2022. Tidak hanya bersama dengan klub, prestasi Sadio Mane semakin lengkap lagi bersama dengan tim nasional Senegal. Sadio Mane menjadi pahlawan Senegal ketika dia berhasil mencetak gol kemenangan Senegal dengan skor 4-2 di pertandingan Senegal versus Mesir di final Piala Afrika tahun 2021 kemarin, di mana ini menjadi gelar pertama Senegal di sepanjang sejarah perhelatan turnamen Piala Afrika.
Sebagai seorang pemain sepak bola profesional, Sadio Mane akan selalu mencari tantangan, selalu mencoba hal baru dan selalu mengincar kemenangan. Pada 22 Juni 2022, Sadio Mane mengumumkan kepindahannya ke Liga Jerman dan menjalin kontrak baru bersama dengan klub Bayern Munchen dengan nilai kontrak ditaksir mencapai 41 juta euro atau senilai 621 miliar rupiah. Walaupun kehidupan Sadio Mane bisa dibilang sudah sangat sukses dengan gajinya yang besar ditambah dengan bonus dan juga sponsor, tapi Mane selalu memilih gaya hidup yang sederhana. Tidak lupa dengan kampung halamannya, dia dikenal sebagai sosok yang mulia. Ada banyak hal yang telah dibangun Sadio Mane di tempat kelahirannya, dari rumah sakit, sekolah, masjid, sampai tempat pelatihan sepak bola bagi anak-anak. Sadio Mane juga dikenal sebagai seorang yang sederhana dan rendah hati. Dia diketahui masih memakai HP-nya yang layarnya sudah tergores. Dia mengatakan, "Saya sanggup membeli ribuan HP baru, 10 mobil Ferrari, pesawat jet, dan jam berlian, dan lain-lain. Tapi apa gunanya? Saya lebih suka orang-orang di negara saya menerima sedikit dari apa yang telah diberikan kehidupan ini kepada saya." Di kesempatan lain, Mane yang dikenal sebagai muslim yang religius, dia sering beribadah ke masjid dan terlihat membantu membersihkan toilet masjid bersama dengan jemaah-jemaah yang lain. Gitulah rendah hatinya Sadio Mane. Dari semangatnya dalam meraih mimpi, dari kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan, dan juga dari kedermawanannya yang senang membantu sesama, Sadio Mane adalah sosok contoh teladan untuk hidup yang penuh dengan perjuangan. Dan itulah dia, sang legenda hidup dari Senegal, Sadio Mane.